Selain menyinggung kenaikan harga komoditas, Presiden Joko Widodo melarang menterinya menyuarakan wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana. Jokowi tidak ingin mendengar ada yang menyuarakan wacana presiden 3 periode maupun penundaan pemilu. Sebelum menyinggung isu tersebut, Jokowi menyampaikan soal pentingnya para menteri memiliki sense of crisis dalam segala hal. Presiden meminta para pembantunya lebih sensitif terhadap kesulitan yang sedang dihadapi masyarakat, alih-alih berdiam diri tanpa memberikan penjelasan apapun. Urusan perpanjangan, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko meminta kepada seluruh masyarakat untuk tidak terus menggoreng isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode maupun penundaan pemilu. Muldoko mengklaim kalau Presiden Joko Widodo tidak pernah membicarakan soal 2 isu yang melibatkan dirinya tersebut. Muldoko menegaskan pemerintah saat ini tengah fokus memikirkan dampak pandemi COVID-19 yang belum tuntas. Lebih lanjut, Muldoko mengungkapkan kalau pemerintah dan Presiden Jokowi tidak pernah membicarakan soal amandemen Undang-Undang Dasar untuk bisa mengubah aturan masa jabatan presiden. Saya ingin tegaskan kepada masyarakat Indonesia, sudahlah cukup. Jangan lagi berpolemik tentang jabatan 3 periode lah, perpanjangan lah. Presiden sudah tegas mengatakan seperti itu. Jangan ini menjadi bahan gorengan yang nggak karu-karuan. Ya. Kita, pemerintah saat ini telah fokus memikirkan pandemik belum selesai tuntas. Yang kedua, pemerintah memikirkan skenario untuk menghadapi perang Ukraina dengan Rusia. Dampaknya seperti apa? Ya, itu setelah disiapkan skenario-skenario itu, pengaruhnya terhadap ekonomi khususnya seperti apa? Kita berpikir ke depan, jangan lagi berputar-putar bangsa ini berbicara yang tidak produktif seperti itu. Sebelumnya Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengakui adanya pihak yang berupaya menggolkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Pramono Anung mengatakan Presiden Joko Widodo telah menyatakan komitmennya taat pada konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden selama 2 periode saja. Untuk mewujudkan Jokowi 3 periode, pihak pengusung memang harus melakukan amandemen pasal di Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Pramono Anung memastikan tidak ada anggaran negara yang dipakai untuk mendukung agenda-agenda deklarasi Jokowi 3 periode. Kami kembali dengan dialog malam hari ini bersama Mas Adi Praitno, juga ada Bang Jansen Sitandaun dan juga Mas Agus Pambagio. Saya ke Mas Agus dulu. Mas Agus, kalau kita melihat tadi kemarahan dari ataupun statement keras dari Pak Muldoko justru meminta masyarakat tidak berpolemik tentang 3 periode. Bukankah isu ini atau amplifikasi ini justru berawal dari 3 orang menteri yang ada di kabinet Pak Jokowi, Mas Agus? Iya betul, ini bukan isu rakyat kan yang perlu adalah perutnya gitu ya. Dan isu ini kan diangkat oleh anak buah presiden, yang menurut saya agak aneh juga kalau presiden tidak tahu atau tidak memberi izin. Nanti bisa justru kayak Pak Muldoko kan waktu ikut ke Demokrat itu. Itu kan jadi marah gitu kan. Nah, jadi itu ya diciptakan sendiri gitulah. Oleh menteri-menterinya itu diciptakan sendiri, kan buat rakyat nggak penting. Pentingnya apa buat rakyat? Itu kan penting buat penguasa, buat politisi yang memang terlibat di tata negara. Mungkin proyeknya belum jadi, nanti bisa mangkrak kan begitu. Oh, ini mungkin belum selesai nih rencana politiknya harus kita selesaikan. Ya itu, tapi buat rakyat sih nggak penting itu. Yang penting adalah dia bisa hidup nyaman, bisa beli barang-barang terjangkau, ya kan, tidak pusing dengan isu-isu yang di luar kemampuan mereka untuk berpikir. Ini kan tindakan elit saja. Baik, Bang Jansen, di DPR sendiri update-nya hingga malam ini seperti apa soal isu 3 periode ini? Apakah masih terus bergaung ataukah sudah mulai meredup? Ya, kalau di DPR kan udah jelas tuh. Itu makanya dalam beberapa kesempatan saya katakan, khususnya kepada teman-teman partai ya, kan aneh tuh. Kita semua kan sudah sepakat
Kalau pemilu itu di 2024 bahkan sampai tanggalnya sudah diputuskan Tanggal begitu. 14 Februari 2024 ya. Kemudian hari ini ya ketua-ketua umum partai itu maju ke depan mengatakan kita tunda saja begitu. Memang anggota-anggota DPR mereka yang di parlemen sana itu nggak ngelapor kepada ketua umumnya begitu. Itu dia. Sampai ketua umumnya nggak tahu begitulah dia ya soal tanggal pemilu itu sudah kita putuskan. Yang kedua, saya ingin kembali menegaskan begitu. Lelah betul kita berbangsa ini begitu dia. Ya, terus kita melakukan konsolidasi demokrasi, konsolidasi politik begitu. Kalau kemarin tuh undang-undang partai politik atau undang-undang pemilu yang selalu kita ubah menjelang pemilu. Ini sekarang konstitusi mau kita ubah lagi, mau kita bongkar begitu. Masa kita mau mundur lagi ke belakang? Itu dia. Jadi jangan kita rusak begitu masa depan bangsa ini, jangan kita rusak. Yang kedua saya ingin sedikit menerangkan soal pidato Pak Jokowi tadi itu. Jadi kalau kita dengar pidato Pak Jokowi itu kalimatnya kan kalimat perintah tuh. Ya. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan urusan perpanjangan, penundaan dan lain-lain begitu. Pertanyaannya beliau itu sedang memerintahkan siapa? Karena seperti kata Mas Agus tadi kan jelas tuh. Kalau yang getol mengangkat isu ini adalah bagian dari kekuasaan sendiri, menteri-menteri beliau itu. Ya. Plus yang kedua nggak relevan itu yang disampaikan Pak Muldoko tadi itu. Kok dia marah-marah ke rakyat? Itu dari sekitar kalian kok. Kalau perlu Pak Jokowi itu, konferensi pers soal ini tadi, ajak Bahlil, ajak LBP begitu. Biar tegas, itu dia. Yang kedua, harus ada sanksinya. Jangan pernyataan ini hanya ingin meredam begitu, karena besok akan ada demo katanya, tanggal 11 atau tanggal berapa tuh? Tanggal 11 April atau tanggal berapa? Ya. Tanggal 11. Jadi ini dikeluarkan ini untuk meredam aksi itu begitu dia. Harus ada sanksinya dong. Itu dia. Karena yang melakukan mobilisasi pendapat umum ini, kan mereka-mereka juga nih. Ya. Pakai kata petani lah, UMKM, big data yang sampai sekarang nggak dibuka. Itu dia. Kemarin kepala desa. Itu. Jadi kita harus berisik terus menurut saya nih, publik harus berisik terus. Kalau enggak, jalan tuh, itu dia. Dan tegur itu menteri yang sibuk menggolkan 3 periode itu atau penundaan tuh. Baik. Kan presiden punya hak prerogatif. Bahkan memecat pun bisa. Saya ke Jadi Mas Adi. Jangan marah-marah terus. Ya, saya ke Mas Adi Praetno. Mas Adi, tadi kan kita mendengar sendiri pernyataan Presiden Jokowi begitu tegas dan itu ada kalimat perintah di situ untuk meminta di stop lah soal 3 periode ini. Apa yang harusnya yang hukuman yang ataupun hukuman dalam tanda kutip yang harus diterima oleh para pengusung kebijakan 3 periode ini, Mas Adi? Saya ingin komentar 2 hal ya, Mas Aryo. Pertama, Mas Jansen ini agak beda kalau ngomongin Muldoko KSP itu. Prinsip memang. Sepertinya ada sesuatu yang belum selesai ini. Enggak, memang nggak relevan tadi itu. Coba kok kaji omongannya, masa dia marah-marah ke rakyat? Orang sumbernya ini dari sekitar dia kok, itu dia menteri-menterinya, teman-teman dia itu. Ya oke, yang kedua yang paling penting adalah ketika presiden itu memberikan perintah, saya kira memang bagi saya akan ada artinya jika perintah presiden itu disertai oleh 2 hal. Pertama, Jokowi mengatakan tidak ingin maju kembali di Pilpres 2024 yang akan datang, ataupun pemilu itu ditunda 2024. Itu adalah kalimat perintah yang saya kira tonsnya sangat nendang. Yang kedua, Jokowi bahkan menyampaikan secara terbuka akan memecat dan memberhentikan menteri-menteri yang sudah terbukti berada di balik mobilisasi isu dan konsolidasi soal jabatan presiden 3 periode dan penundaan pemilu 2024. Kalau itu yang dilakukan, saya kira apa yang dilakukan oleh presiden tadi, sentilan dan marah-marah itu pasti mendapatkan apresiasi yang seluas-luasnya. Dan drama Korea yang disampaikan oleh Mas Agus tadi. Baik, kita akan lihat seperti apa update ataupun follow up kebijakan dari kemarahan presiden hari ini di hari-hari mendatang. Mas Agus Pambagio, terima kasih. Bang Jansen, terima kasih. Mas Adi Praetno juga terima kasih atas waktunya bersama kami malam hari ini di MNC News Prime. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di MNC News Prime. Kami masih akan kembali dengan berita dan juga dialog lainnya dengan narasumber lainnya.